Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan IPA kelas 7 bab 8, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Soal yang pertama, makhluk hidup dan faktor abiotik pada suatu lingkungan merupakan satu kesatuan yang disebut, pilihannya ekosistem, populasi, habitat, atau bioma. Nah, kita lihat kata kuncinya di sini ada interaksi antara makhluk hidup dengan faktor abiotik. Faktor abiotik ini adalah faktor makhluk tak hidup. Jadi ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Kita tahu bahwa salah satu ciri dari ekosistem itu adalah adanya interaksi antara komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Nah, komponen itu kan ada komponen makhluk hidup atau biotik, ada komponen makhluk tak hidup atau abiotik. Jadi jawabannya adalah A. Kalau B ini populasi, itu kumpulan makhluk hidup. Tidak ada dibahas makhluk tak hidup, kumpulan makhluk hidup yang sejenis yang ada dalam satu tempat pada waktu tertentu. Kalau habitat itu tempat hidupnya makhluk hidup. Kalau bioma itu gabungan dari beberapa ekosistem yang sangat luas. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah ekosistem. Lanjut nomor 2. Perhatikan skema jaring-jaring makanan di bawah ini. Kita lihat di sini ada fitoplankton sebagai produsen, kemudian ini ada zooplankton sebagai konsumen primer atau konsumen pertama, kemudian ada udang konsumen kedua, ikan kecil konsumen ketiga, dan ikan besar konsumen keempat. Kemudian ini pengurai ini sebagai dekomposer, jadi semua makhluk hidup di sini kalau sudah mati diuraikan oleh pengurai sini ya. Yang menjadi pertanyaan, bila populasi zooplankton berkurang, maka akan diikuti oleh penurunan populasi titik-titik. Nah, kalau zooplankton ini berkurang, nah ini zooplankton ini kan makanan udang, berarti udang akan kekurangan makanan. Kalau di kekurangan makanan, otomatis dia ada yang mati, berarti dia akan berkurang. Dari jawabannya adalah udang. Jadi lihat yang paling dekat hubungannya dengan zooplankton ini ya. Yang ketiga, peranan dekomposer terhadap kesuburan tanah adalah, dekomposer itu adalah pengurai ya. Lihat dari pilihan jawabannya yang ada kata urainya di sini ya, B, menguraikan bahan-bahan organik. Karena dia berperan sebagai pengurai makhluk hidup yang telah mati ya, diuraikan sama dia. Kemudian nanti hasil uraiannya berupa bahan-bahan organik ini bisa menyuburkan tanah ya. Yang nomor 4, kelompok tumbuhan padi yang hidup di sebidang sawah berdasarkan konsep ekologi atau lingkungan merupakan suatu titik-titik. Ini ada kelompok tumbuhan padi, berarti tanaman padinya lebih dari satu ya. Semuanya tanaman padi yang terdapat pada sebidang sawah pada waktu tertentu. Kalian ingat bahwa sekelompok makhluk hidup artinya satu jenis yang terdapat pada tempat tertentu dan waktu tertentu itu disebut sebagai populasi ya. Kalau yang dipilih ini jumlahnya satu, ini kan lebih dari satu ya. Ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup dengan tak hidup atau makhluk hidup dengan makhluk hidup ya, antar komponen dalam ekosistem. Komunitas itu gabungan dari beberapa populasi. Jadi jawaban untuk ini adalah populasi ya, sekelompok makhluk hidup. Jadi makhluk hidup lebih dari satu jumlahnya tapi satu jenis, itu populasi. Nomor 5, dalam suatu ekosistem kolam terdapat, yang pertama ada ikan karnivor, ada bakteri pengurai, fitoplankton, ikan herbivor, dan zat-zat organik.
Dari komponen ekosistem tersebut dapat disusun suatu mata rantai makanan, yaitu dengan urutan. Nah, di dalam rantai makanan yang pertama itu adalah produsen. Produsen itu berupa makanan atau makhluk hidup yang menghasilkan makanan. Ya, lihat di sini dari kelima ini yang menghasilkan makanan atau yang berupa makanan. Yang pertama ini zat-zat organik, ini sebagai makanan ya, baik untuk tumbuhan atau hewan. Kemudian ada lagi yang menghasilkan makanan, di sini ada fitoplankton. Ya, jadi setelah nomor 5, nomor 3. Kalau lihat dari jawaban sudah pasti jawabannya C ya, ada 5 dan 3. Yang diawali dengan 5 kan cuma 1 ya. Tapi kita lihat setelah nomor 3 di sini ada yang berikutnya. Fitoplankton ini dimakan oleh ikan pemakan tumbuhan, ikan herbivore, nomor 4 ya. Nomor 5, nomor 3, nomor 4. Kemudian ikan herbivore ini dimakan oleh ikan karnivore, makan daging, nomor 1. Dan yang terakhir ini adalah bakteri pengurai. Jadi jawabannya 5, 3, 4, 1, 2 C. Yang nomor 6, di dalam ekosistem sawah yang merupakan konsumen primer adalah, di sawah berarti ada padi ya, yang pertama makan padi. Konsumen primer artinya konsumen pertama, konsumen yang makhluk hidup yang pertama makan produsen, makan padi. Nah, di sini semuanya konsumen ya. Yang konsumen pertama yang makan padi di sini adalah burung hantu bukan, ya burung elang bukan, burung pipit. Ya, jawabannya adalah C. Yang nomor 7, jika di sawah terdapat seekor burung, 3 orang petani, 15 ekor belalang, 6 ekor katak, 2 ekor ular, dan ada sinar matahari, maka yang disebut sebagai individu adalah, ingat pengertian individu itu adalah tunggal ya. Contohnya seorang manusia, 1 ekor hewan, sebatang pohon atau tumbuhan. Jadi yang jumlahnya 1 di sini adalah ya A, yang jelas sudah kelihatan ya. Jadi jawabannya 1 ekor burung. Di sini ada seekor burung tadi sebagai individu. Nomor 8. Pada suatu areal terdapat populasi sebagai berikut. Yang pertama ada padi, ada burung pipit, ada tikus, ada belalang, ada katak, ada ulat, ada ular. Pertanyaannya, bila populasi ular dimusnahkan, maka yang terjadi adalah, nah kalau ular ini dimusnahkan, lihat ular di sini makan apa ya? Yang ada di sini, ular ini adalah makan padi enggak ya? Burung pipit enggak? Tikus ya, makan tikus. Belalang enggak? Katak ya, makan katak. Ulat enggak? Nah, jadi ular itu makan yang ada di sini tikus dan katak. Kalau ularnya enggak ada, berarti populasi tikus meningkat dan katak ya. Nah, di sini A dengan B ya. Populasi katak meningkat, benar. Populasi tikus juga meningkat, betul. Tapi lihat yang sebelah sininya, yang A. Populasi belalang menurun. Nah, di sini kalau katak ini makanannya belalang ya. Kalau kataknya makin banyak, belalangnya berarti menurun karena banyak dimakan oleh katak. Berarti populasi belalang menurun. Yang A yang betul ya. Kalau B ini populasi belalang meningkat, nggak pengaruh ya, karena tikus tidak makan belalang ya. Kalau populasi tikus meningkat, belalang tidak pengaruh karena tikus tidak makan belalang. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 9, pada suatu areal terdapat populasi sebagai berikut, sama dengan nomor 8 ya. Ada padi, ada burung pipit, ada tikus, ada belalang, katak, ulat, dan ular. Yang pertanyaan di sini, interaksi yang terjadi antara tikus dan burung pipit adalah, kita lihat kuncinya di sini ya. Tikus dan burung pipit ini makanannya apa? Padi, sama dua-duanya ya. Jadi mereka kebutuhannya sama. Di sini adalah makan padi. Otomatis keduanya ini dia bersaing atau berkompetisi untuk memperoleh atau makan padi karena punya kebutuhan yang sama. Salah satu ciri dari kompetisi itu
ada kesamaan dalam hal-hal tertentu yang mereka butuhkan atau perlukan. Jadi di sini interaksinya adalah kompetisi. Nomor 10, bintil-bintil akar ditemukan pada akar kacang-kacangan, merupakan bentuk interaksi antara tanaman dan bakteri rhizobium. Nah, pada interaksi ini, rhizobium ini, bakteri rhizobium ini dengan kacang-kacangan atau polong-polongan itu sebagai bentuk simbiosis ya, atau hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Simbiosisnya adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, rhizobium ini berperan sebagai pengikat gas nitrogen. Nah, nitrogen itu unsur hara yang diperlukan oleh kacang-kacangan atau kedelai di sini ya. Sehingga dengan adanya bakteri rhizobium, kacang kedelai atau kacang-kacangan ini memperoleh keuntungan, yaitu mendapatkan nitrogen. Sementara rhizobium juga diuntungkan karena mendapatkan makanan dari kacang-kacangan ya. Lihat pilihan di sini, yang A, tanaman kedelai dirugikan salahnya. Yang B, tanaman kedelai diuntungkan karena apa? Mendapat sumber nitrogen. Jawabannya B ya. Kalau yang C, bakteri diuntungkan karena mendapat sumber nitrogen, salah. Mendapat makanan nitrogen itu dia yang berikan ya, memberikan kepada kacang-kacangan. Bakteri dan tanaman kedelai sama-sama dirugikan enggak? Jadi jawabannya adalah B. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.